Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Wila Novitasari yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Saya akan menyajikan berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah breaking news selengkapnya. Baiklah, kita awali berita pagi ini dengan membahas materi tentang analisis hukum dan etika dalam jurnalisme data dan investigasi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang landasan hukum jurnalisme secara normatif undang-undang yang menjadi landasan hukum untuk seluruh kegiatan pers. Dan jurnalisme yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Pers. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terjadi sangat cepat. Bahkan tercatat bahwa pembahasan hukum Undang-Undang Pers menjadi pembahasan hukum tercepat yang ada di Indonesia. Kemudian pada tanggal 23 September 1999 disahkan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini awalnya hanya salah satu rancangan undang-undang terkait media massa, khususnya konten audio, visual, sinema, dan jurnalistik. Namun karena penggabungan tersebut dinilai tidak tepat, maka ketiga dari isi RUU tentang media massa dipisahkan dan diserahkan kepada DPR menjadi 3 rancangan undang-undang. Selanjutnya ada jurnalisme data. Data jurnalis atau jurnalisme data adalah kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi digital dengan tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data merupakan bentuk khusus dari laporan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi data statistik untuk mengembangkan laporan yang disajikan secara visual. Jurnalisme data adalah bentuk jurnalisme yang sangat mengedepankan penggunaan basis data sehingga kualitas sumber berita bisa teruji kefaktualitasannya dan keakuratan isi beritanya. Jurnalisme data sangat penting dalam mengumpulkan, memfilter, dan memvisualisasikan informasi yang sedang terjadi. Jurnalisme data adalah salah satu kegiatan jurnalistik yang sangat erat kaitannya dengan pengolahan data deskriptif maupun data visual. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan itu, jurnalisme data sendiri terjadi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada jurnalisme data kuantitatif, adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada data dan angka. Jurnalisme data kuantitatif membutuhkan pemahaman yang kuat dalam angka dan penggunaan perangkat lunak analisis statistik seperti Excel, SPSS, dan lainnya. Yang kedua, jurnalisme data kualitatif. Di sisi lain melibatkan transkrip wawancara, tinjauan dokumen, dan rekaman percakapan. Tujuannya adalah agar ilmuwan data dapat menggali informasi dari riset kualitatif yang telah dilakukan. Jurnalisme data kualitatif mengandalkan teknik narasi yang menarik dan menarik minat. Keuntungan dari menggunakan jurnalisme data kualitatif adalah mengurangi bias karena kesalahan manusia tidak terlalu bergantung pada angka dan menggunakan teknik penceritaan yang menarik bagi para pembaca. Yang ketiga, jurnalisme data visual, yaitu jenis jurnalisme yang paling baru, di mana informasi disajikan dalam bentuk infografis. Keuntungan dari menggunakan teknik jurnalisme data visual adalah kemampuan infografis untuk menyajikan informasi yang dengan mudah dipahami, memberikan wawasan yang menarik bagi para pembaca, dan memungkinkan informasi yang mudah ditangkap karena penggunaan ruang yang efisien. Selanjutnya ada kode etik jurnalis Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama dari kode etik tersebut. Yang pertama, independen dan akurat. Pasal pertama menegaskan bahwa wartawan harus bersikap independen, artinya mereka tidak boleh terikat pada pihak tertentu atau memiliki agenda tersembunyi. Yang kedua, profesionalisme. Pasal kedua menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalisme. Ini mencakup etika dalam interaksi dengan narasumber, kolega, dan masyarakat. Wartawan juga harus menjalankan pekerjaannya dengan etika dan standar profesional dalam proses penyelidikan, penulisan, dan peliputan berita. Yang ketiga, pemeriksaan fakta. Pasal ketiga menekankan pentingnya wartawan untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum melaporkannya. Mereka juga diwajibkan memberitakan informasi secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi. Yang keempat, tidak menyebarkan berita palsu. Pasal keempat melarang wartawan membuat atau menyebarkan berita bohong, merusak reputasi seseorang, sadis, atau cabul. Ini mengingatkan mereka untuk menjaga integritas informasi yang mereka sampaikan.
Yang kelima, perlindungan identitas. Pasal kelima mengatur tentang perlindungan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini untuk menjaga privasi individu dalam konteks tertentu. Yang keenam, integritas dan suap. Pasal keenam menegaskan bahwa wartawan harus menjaga integritas mereka dan tidak boleh menerima suap atau imbalan lain yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Yang ketujuh, hak tolak dan kepentingan embargo. Pasal ketujuh memberikan hak tolak kepada wartawan untuk melindungi narasumber yang ingin menjaga kerahasiaan identitas mereka. Ini juga menghargai aturan seperti embargo atau waktu tertentu untuk mempublikasikan berita. Yang kedelapan, tidak diskriminatif. Pasal ke-8 melarang wartawan Indonesia untuk menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Yang ke-9, menghargai privasi. Pasal ke-9 menekankan pentingnya wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Yang ke-10, koreksi dan permintaan maaf. Pasal ke-10 mengatur tindakan yang harus diambil wartawan jika mereka membuat kesalahan dalam berita. Mereka harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang tidak akurat, serta memberikan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Yang ke-11, hak jawab dan koreksi. Pasal ke-11 mengharuskan wartawan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk memberikan hak jawab atau koreksi jika mereka merasa berita yang dipublikasikan tidak akurat. Selanjutnya ada etika jurnalisme data. Dalam era informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat, jurnalisme data telah menjadi komponen yang semakin penting dalam dunia jurnalisme. Namun dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh data, juga datang tanggung jawab yang besar. Etika dalam jurnalistik data adalah landasan yang penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah akurat, adil, dan memenuhi standar etika yang tinggi. Semua ini adalah aspek penting yang harus dipahami dan dipegang teguh oleh jurnalis yang ingin menggunakan data sebagai alat untuk memberikan berita yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada etika dasar jurnalisme investigasi. Dalam dunia jurnalisme investigasi yang penuh tantangan, prinsip-prinsip etika menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam menjalankan tugas yang berat ini. Etika jurnalisme investigasi adalah kompas moral yang membimbing jurnalis melalui lautan informasi yang kompleks, mengingatkan mereka untuk tetap setia pada nilai-nilai inti yang membentuk profesinya. Dalam prinsip kejujuran hingga perlindungan sumber dan pertimbangan etika yang mendalam, prinsip-prinsip ini membantu menjaga kualitas dan integritas laporan investigatif yang disajikan kepada masyarakat. Berikut disebutkan beberapa prinsip utama etika dalam jurnalisme investigasi yang membentuk dasar pekerjaan jurnalis yang etis dan bertanggung jawab. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, fokus dan informasi pada publik. Yang ketiga, perlindungan sumber. Yang keempat, pertimbangan etika. Yang kelima, independensi. Yang keenam, validasi fakta dan akurasi. Yang ketujuh, pengungkapan konflik kepentingan. Yang kedelapan, keragaman dan inklusivitas. Yang kesembilan, penghormatan privasi individu. Yang ke-10, ketanggapan terhadap tanggapan. Yang ke-11, pedoman etika redaksi. Yang ke-12, akuntabilitas. Baiklah, sekian pembahasan tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Saya Wilana Fitasari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.